Shalom, selamat sore Jemaat GPIB Sola Gracia Bogor. Pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2020, marilah kita beribadah bersama keluarga secara virtual, dikarenakan masih berlangsungnya COVID-19 hingga pada saat ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga dan melihara kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 10 pasal 10 ayat 34 sampai dengan 43. Namun sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan anugerah-Mu yang begitu besar hingga pada saat ini.
Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat dan akal budi. Sehingga pada sore hari ini kami akan membaca dan merundurkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, agar apa yang akan kami baca dan dengar dapat kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Ya Bapa, pimpinlah ibadah pada sore hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu Tuhan, siapakah kami ini yang lemah, yang tidak mampu untuk dapat melakukannya kalau bukan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Bacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 43, demikian bunyinya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus yang kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tadi sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 43 dengan tema persekutuan kebangsaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam realitas pluralitas agama di negara kita, Indonesia, disadari bahwa kita hidup bersama dengan orang lain yang berbeda kepercayaannya dan agamanya. Hal ini membuat kita perlu meninjau kembali bagaimana menjalankan misi kita di tengah masyarakat yang plural, bermacam-macam. Di sisi lain, kita menyaksikan bahwa iklim kemajemukan terdapat kecenderungan untuk membagi masyarakat ke dalam golongan dan kelompok. Persoalan muncul ketika golongan yang satu mulai curiga
dan membuat penilaian negatif terhadap golongan atau kelompok yang lain, disinilah pentingnya pelaksanaan misi yang mengedepankan misi Allah untuk menyelamatkan dunia ini, tidak sekedar untuk menghakiminya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul pasal 10, di sini tentang kisah dua orang yang sangat berbeda. Yang pertama adalah Kornelius, adalah seorang non-Yahudi yang takut akan Tuhan. Dia juga dikenal sebagai orang yang baik, sekaligus menjabat sebagai seorang perwira di Kaisera Romawi. Dan sementara Petrus adalah seorang Yahudi, pengikut Kristus dan kepala gereja Yerusalem, tepatnya pemimpin gereja mula-mula setelah kebangkitan Kristus. Baik Kornelius dan Petrus sama-sama mengalami penglihatan, di mana Kornelius menyaksikan seorang malaikat dan menyuruhnya mencari seorang yang bernama Petrus. Setelah itu dia minta untuk mendengarkan perkataannya. Kornelius pun melakukannya. Sementara Petrus mengalami penglihatan dalam bentuk mimpi soal binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Lalu terdengarlah suara Tuhan memanggil, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah," di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 13. Tapi Petrus menolak perintah itu. Dia melakukannya sampai sebanyak 3 kali. Dan untuk terakhir kalinya Tuhan berkata, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Atas penglihatan yang diterimanya Kornelius dan Petrus, gereja saat ini bisa mengalami pertumbuhan. Imam percaya Kornelius disempurnakan. Ketika Petrus memberitakan soal Yesus kepadanya, Kornelius dibaptis, dipenuhi dengan roh, dan seluruh keluarganya diselamatkan. Penglihatan Petrus membantu memahami bahwa keselamatan itu juga penting bagi orang-orang non-Yahudi yang saat itu dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada sore hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43, yaitu mengenai perihal Petrus di Kaisera. Karena Tuhan dengan kedaulatannya bermaksud memakai Kornelius menjadi hambanya di tengah orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Petrus adalah orang yang diundang secara khusus oleh Kornelius. Petrus sangat segera berangkat bersama rombongan dari Yope menuju ke rumah Kornelius di Kaisarea. Kehadiran Petrus di rumah Kornelius di Kaisera seperti seorang raja yang sedang mengadakan pesta besar dan mengundang banyak orang untuk berkumpul bersama-sama yang berbeda. Dalam pertemuan besar itu terjadi persekutuan di hadapan Allah untuk mendengarkan suara Allah yang disampaikan Petrus kepada Kornelius dan juga kepada banyak orang. Itu yang merupakan penugasan Allah bagi Petrus kepada banyak orang agar mereka hidup dalam persekutuan bersama yang beribadah dan mendengarkan suara Allah dalam ketaatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan Petrus di Kaisera terjadi perubahan besar yang dialami Petrus dalam pelayanannya, di mana Petrus dipaksa dengan ketaatan kepada Allah untuk memahami kebenaran Allah sebagaimana yang Allah mau
dan bukan seturut kehendak Petrus. Petrus yang hidup dan memegang teguh prinsip dan budaya seorang Yahudi murni, bahwa najis baginya untuk berhubungan dengan orang yang bukan Yahudi. Sehingga Petrus mengaku dan berkata, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Pada ayat yang 34. Bahwa Allah tidak membeda-bedakan bangsa atau suku atau menyayangi orang karena bangsa, kelahiran atau kedudukan dalam hidup. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagaimana orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Allah berkenan dengan menerima orang dari setiap bangsa yang mau berbalik dari dosa menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan takut akan Allah untuk hidup benar atau mengamalkan kebenaran. Semua orang yang tetap hidup demikian akan tinggal di dalam kasih dan Allah berkenan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, tak sekedar mengubah hati dan pikiran orang non-Yahudi tentang Allah yang disembah dalam tradisi Yahudi dan hati Bapak, Ibu, dan saya sebagai pewaris kebenaran Allah. Gereja merupakan persekutuan orang yang telah ditebus oleh Kristus. Ia menebus umatnya dengan kesediaannya yang benar sampai mengorbankan dirinya di kayu salib. Karenanya ia menyampaikan undangan agungnya bagi kita untuk membangun persekutuan sesama yang beriman, bahkan yang tidak seiman pun, bahkan lebih luas lagi untuk membangun persekutuan kebangsaan. Sebagaimana tema ibadah keluarga pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2020, warga gereja atau jemaat Tuhan harus ditanamkan pemahaman iman dengan kesadaran bahwa jemaat adalah warga gereja. Demikian kita sebagai warga gereja, kita bekerja sama atau kolaborasi dan bersatu menghadapi pergumulan bersama di negeri ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Marilah kita dukung kerja Forum Kerukunan Umat Beragama di wilayah kota kita berada. Paling tidak itulah lingkaran keberagaman komunitas terdekat di wilayah kita berada. Sebagaimana negara yang hidup dari nilai-nilai agama dari berbagai tradisi, negara Indonesia menjadi negara yang kuat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan solidaritas yang kokoh. Karena masih marak fenomena agama yang memperlemah kehidupan bangsa dan bernegara kita, berarti ada yang salah dengan agama di Indonesia. Kadang menggunakan agama sebagai alat penindasan dan pemecahan belah. Sebagai bangsa, sebagai warga negara, kita harus dididik dengan serius bahwa mereka adalah warga gereja sekaligus warga bangsa. Kehidupan beriman dapat terbaca di dalam perilaku sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam momen memperingati 75 tahun Indonesia merdeka, negara Republik Indonesia yang tercinta. Kehadiran gereja, apakah kita sudah menebus pemahaman tentang gereja sebagai persekutuan kebangsaan?
75 tahun Indonesia merdeka, kita memperingati dengan penuh sukacita, dengan dipenuhi dengan segala ornamen-ornamen dan bendera-bendera merah putih yang besar, yang berkibar di daerah-daerah begitu semarak. Di setiap tingkat-tingkat provinsi, bahkan dari tingkat kabupaten, kota, desa, bahkan tingkat RT. Begitu indah dan penuh kegembiraan. Walaupun pada saat ini negara Republik Indonesia mengalami wabah pandemi COVID-19. Dengan diadakannya PSBB secara distancing, bahkan dengan diadakannya protokol kesehatan, semua itu dapat kita lalui dengan penuh sukacita. Kiranya pandemi COVID-19 ini dapat berlalu di negara kita tercinta Indonesia, sehingga kita dapat bersama-sama bergandengan tangan di dalam negara ini untuk mengadakan perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan di bumi tercinta ini, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju di dalam segala hal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tanamkan persekutuan yang indah dalam kebangsaan Indonesia. Walaupun kadangkala kita dibenci saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita, janganlah kita balas dengan kebencian itu. Marilah kita isi kemerdekaan ini yang sudah 75 tahun dengan cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kita kepada semua orang, agar tercipta persekutuan kebangsaan dimanapun kita berada atau ditempatkan. Kiranya sebagai warga gereja kita selalu hidup berdampingan satu dengan yang lain, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang baik bagi kehidupan kami, sehingga kami ada hingga saat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu yang sudah diberikan kepada kami, hingga ibadah keluarga pada sore hari ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami diberikan kesehatan dan kekuatan, hikmat dan akal budi, sehingga kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, Engkau sumber kekuatan yang selalu hadir dan berkarya di dalam hidup kami. Biarlah apa yang sudah kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga kami sebagai warga gereja tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tapi saling mengasihi, menyayangi, dan menghormati. Ya Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan selalu menjaga dan melindungi para pemimpin bangsa, dari Presiden Bapak Joko Widodo, dari para menteri, dari tingkat tertinggi hingga tingkat yang terendah. Tuhan hadir di dalamnya, sehingga setiap masalah-masalah yang ada di dalam negara ini, kiranya Tuhan mampukan mereka, sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan baik.
Walaupun di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa ini, sehingga dimampukan dan dapat melaksanakan setiap pelaksanaan program-program yang sudah ditentukan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan hadir tengah-tengah mereka, para pemimpin gereja, Tuhan berkati mereka dengan segala keberadaan mereka di masa-masa pandemi ini. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga apapun yang mereka lakukan dan kerjakan di dalam setiap kegiatan dan pelayanan mereka dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Pendeta Luciana Patinama yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh. Kiranya Tuhan mau jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan, walaupun dia masih dalam keadaan yang masih sakit, kiranya Engkaulah sumber kekuatan bagi kehidupan Ibu Pendeta. Begitu juga untuk keluarganya. Tuhan berikan mereka kekuatan, Bapak dan Ibu dan anak terkasih Raja. Tuhan hadir tengah-tengah mereka, memberikan kemampuan di dalamnya, sehingga mereka dapat merawat ibu dengan baik seturut dengan kasih-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu GPIB Sola Gracia yang sakit, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya, sehingga mereka dapat pulih kembali seperti sedia kala dan dapat melakukan segala kegiatan dan aktivitasnya dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk ke-6 Pelkat Komisi. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap pelayanannya, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberikan mereka kasih karunia yang besar. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan dan doa kami. Kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Jangan gentar dan lelah memberitakannya melalui hidup dan kerjamu sehari-hari. Roh Kudus menyertaimu senantiasa sampai pada kesudahannya.
terimalah berkat-Nya. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.